Kemudian merangkap jabatan, ini saya ingatkan, kami juga sedang mengevaluasi PPAT yang merangkap jabatan, bahkan setelah dilantik tidak membuka kantor. Nah, tentu ini nanti akan kita berhentikan. Ya, kita sedang akan mengadakan evaluasi. Jadi dalam 2 tahun ini, mulai tahun ini, 2 tahun ke depan kita akan melaksanakan evaluasi, ya, bimbingan dan pengawasan terhadap PPAT. Karena jumlah kita cukup banyak. Hampir 18.000 itu tadi. Jadi jangan sampai rangkap jabatan, ya. Nah, kalau misalnya sampai hari ini ada yang merangkap, sebelum dilantik tolong tinggalkan jabatan itu. Karena kalau enggak nanti ketahuan, nanti akan diperiksa MPD dan nanti akan kita berhentikan. Ya. Nanti sulit nanti kalau sudah kita berhentikan sebagai PPAT karena pelanggaran. Ini jangan sampai ya rangkap jabatan. Ini perlu saya ingatkan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita tidak tahu, yang tahu kan penjenengan semua kan bisa diam-diam semua. Rangkap jabatan pun minta dilantik sebagai PPAT, kecuali rangkap jabatan notaris. Ya, notaris pun boleh, manakala ini penempatan saudara di kota A. Kalau saudara sekalian sekarang sudah punya jabatan di kota B, ya seharusnya saudara minta dilantik di kota B, kita revisi SK-nya mengikuti jabatan notaris. Tapi kalau nanti ketahuan saudara itu diam-diam sebetulnya sudah punya SK notaris di kota A, kebetulan ini PPAT-nya di kota B, saudara minta dilantik di kota B, ya nanti itu termasuk pelanggaran jabatan, ya, karena Anda membuat 2 rangkap jabatan yang berbeda letak kedudukannya, karena kita masih mengikuti wilayah kedudukan notaris, ya, ini mohon diperhatikan juga. Kemudian dilarang membuat akta apabila alas haknya tidak memenuhi ketentuan. Ini jelas, jadi harus ada prinsip kehati-hatian di dalam memeriksa. Kalau ingin membuat akte itu, akte jual beli harus jelas, sertifikatnya harus dicek dulu, ya. Kemudian dipastikan orangnya itu datang, ya, para pihak, aktanya dibacakan, nah barulah ditandatangani. Ini terkait dengan larangan-larangan PPAT. Terkait dengan pengawasan, ya, bahwa saudara ini dilakukan pengawasan yaitu oleh kantor pertanahan atau MPD. MPD itu ketuanya kepala kantor, anggotanya juga sebagian dari IPAT, ya, IPAT daerah setempat untuk MPD, ya. Ini bisa melakukan pemeriksaan di kantor saudara, ya, apabila nanti di dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, ya tentu akan ada tindak lanjutnya dengan pemeriksaan oleh, ya, MPP. Ya, kemudian pelaksanaan juga apabila ada pelanggaran ini dilanjutkan ke MPW, nanti MPW akan melakukan pemeriksaan juga secara berkala, kemudian juga meningkat ke MPP, nanti tinggal tadi ya saya sampaikan, kalau hukumannya itu diduga melakukan pelanggaran ya ringan, itu cukup teguran oleh kepala kantor. Kalau sedang itu berupa pemberhentian, itu harus diperiksa oleh MPW, oleh Kanwil. Kalau berat pemberhentian ini memang harus dilakukan oleh MPP atau pusat atau di kementerian. Selanjutnya pengawasan terhadap penegakan aturan. Ini banyak yang terjadi, termasuk kita sekarang juga membaca, ya, sosial media, sosmed yang memberitakan PPAT berbuat sesuatu yang diduga melakukan pelanggaran atau adanya pengaduan dari masyarakat, ya, dugaan adanya pelanggaran di dalam pembuatan akta atau pelanggaran lainnya, atau justru PPAT itu dijatuhkan pidana oleh suatu putusan pengadilan, ini akan kita laksanakan pengawasan pemeriksaan terhadap perbuatannya. Nah, apakah diduga melakukan pelanggaran ringan, sedang, atau berat? Ya, ini terkait dengan pengawasan. Jadi kami juga membaca sosmed manakala ada pemberitaan PPAT diduga melakukan pelanggaran, maka nanti pusat akan memerintahkan kepala kantor atau MPD di wilayah kerja saudara untuk memeriksa oknum yang diduga melakukan pelanggaran. Nah, nanti akan dilakukan secara berjenjang terkait dengan pelanggaran mengenai ke PPAT-an. Nah, ini banyak yang sudah kita laksanakan, ya, ini tinggal menunggu
prosesnya saja nanti tahun ini adalah tahun evaluasi kinerja terkait dengan ke-PPAT-an. Jadi kemungkinan tahun ini ya selamatlah bagi saudara-saudaraku yang sudah diangkat, karena tahun ini kemungkinan tidak ada penerimaan PPAT lagi. Kita akan melakukan evaluasi dulu, karena kita sudah banyak, PPAT itu sudah 18.000. Kalau kita hitung rata-rata secara nasional, sehari itu PPAT hanya berapa persen ya? Berapa akta membuat secara nasional? Itu mungkin hanya 3 akte atau 2 akte setiap orang, gitulah. Nah, ini memang kita sudah over, makanya kita mau menghitung analisis beban kerja PPAT. Ya, ke PPAT itu sebetulnya itu sehari itu berapa sih kemampuannya? Nah, sehingga di sana nanti perlu nggak sih di suatu daerah itu ditambah atau tidak PPAT, tentu keterkaitan dengan produk PPAT di kantor pertanahan atau wilayah kerja PPAT itu berapa satu bulan, berapa jumlah PPAT-nya. Ini keterkaitan dengan pengawasan. Ya, jadi ada pengaduan-pengaduan juga yang ada di kita. Kita hampir menerima itu sekarang yang sudah kita tindak lanjut itu hampir kurang lebih 41 sudah kita surati ke masing-masing kantor untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPAT yang diduga melakukan pelanggaran. Tentu hukumnya nanti bisa ya teguran, bisa pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, tentu sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing. Ya, mungkin saya alur pemeriksaan tidak perlu, itu nanti juga terkait dengan jenis-jenis pelanggaran. Coba deh langsung ke jenis pelanggaran. Ya, jenis pelanggarannya, pelanggaran ringan itu hukumannya bisa masuk teguran tertulis, pemberhentian sementara. Kalau teguran tertulis itu oleh kepala kantor, kalau pemberhentian sementara itu oleh Kakanwil. Kalau pelanggaran berat nanti oleh menteri yang akan melaksanakan pemberhentian itu. Ya. Jadi kemudian PPAT, lanjut. PPAT bisa diberhentikan dengan hormat ya atas permintaan sendiri. Mungkin setelah dilantik, wah saya kok nggak cocok ini jadi PPAT, wah saya cocoknya jadi pengacara. Ya sudah, mengajukan permintaan pemberhentian, ya gitu. Atau keterima pegawai, milih jadi pegawai, ya berhenti, jangan dirangkap, kan gitu, kira-kira seperti itulah. Ya, ini permintaan sendiri, ya. Menjalankan tugas dalam kondisi tidak memenuhi syarat, ya ini nggak perlu saya jelaskan, ya itu baik secara fisik maupun secara kondisi psikisnya. Pelanggaran ringan, kemudian rangkap jabatan, menjalankan tugas dalam keadaan pilot. Ini contoh juga. PPAT itu ternyata bisa dipilotkan. Nah, ini hati-hati juga. Ya, ternyata kalau sudah dipilotkan, hukumannya ya diberhentikan. Ya, diberhentikan. Ya, jangan sampai saudara melakukan pengurusan pembuatan akta PPAT sampai dipilotkan oleh customer, ya, customer penjenengan, ya. Ini repot ini kalau dipilotkan, dan ini sudah terjadi dan ada, ya. Ini sekarang variatif sekali, ya, pelanggaran yang sudah dihukum pun banyak PPAT, ya, baik yang juga terkait dengan undang-undang korupsi, ya, gratifikasi apa, ternyata bisa juga PPAT kena di sana, kan? Apalagi terhadap pelanggaran pidana, ya, pelanggaran pidana, mungkin dengan ikut serta dalam pemalsuan surat dokumen atau mengurus pekerjaan tidak selesai-selesai, ya. Ini banyak terjadi, ya. Kemudian PPAT diberhentikan dengan tidak hormat, itu bila melakukan pelanggaran berat. Nah, itu nanti silahkan belajar pelanggaran ringan, berat itu apa, itu ada di peraturan Binwas, peraturan Menteri Agraria nomor berapa? Nomor 2 tahun 2018. Saudara harap belajar di situ karena ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya tidak masuk dalam kategori pelanggaran sebelum bekerja, sehingga panjenengan tahu semua apa yang menjadi kewajiban, ya, apa yang menjadi hak, apa yang tidak boleh dilanggar, sehingga nanti di dalam menjalankan tugas-tugas itu tidak terkendala oleh apapun. Sekarang kita, BPN, progres kita adalah menuju ke layanan elektronik. Sekarang yang sudah berjalan adalah hak tanggungan
elektronik. Ini sudah mulai berjalan. Hak tanggungan itu kita sudah tidak melayani lagi hak tanggungan secara konvensional. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, penjenengan harus masuk di dalam mitra kerja BPN, ATR BPN. Mungkin nanti silakan berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat, atau nanti kalau ada sesuatu silakan menghubungi Bu Diah ya, selaku Kasubdit PPAT, nanti akan diberikan bagaimana arahan selanjutnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Coba kembali, tutup itu. Yang bisa kami sampaikan ya, saya tidak perlu tanya jawab ya, karena saya juga masih ada kegiatan lain. Mungkin nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Diah. Sekali lagi saya sampaikan selamat menjalankan tugas. Semoga nanti tidak ada gangguan-gangguan apapun. Soal nanti pelantikan dan penyiapan kantor, kami persilahkan ya, kami sudah membuat edaran ya, bisa dilaksanakan. Kalau di SK itu kan sudah kamu cantumin belum? Sampai kondisi COVID di daerah masing-masing ya, kami sudah memberi kelonggaran, jadi tidak harus, biasanya kan 2 bulan, tapi kalau memang zona merah di daerah saudara ya silakan berkoordinasi dengan kantornya saja ya. Kalau memang di situ masih zona merah, ya berarti 2 bulan itu SK saudara tidak batal gitu loh. Nah, kami persilahkan, karena kita melihat kondisi situasi ya seperti ini, seperti kita laksanakan seperti ini, yang biasanya kita laksanakan pengarahan langsung kan gitu kan. Saudara pun mendapatkan snack kan gitu kan. Nah ini yang dapat snack cuma saya, ini kalian ya mudah-mudahan dapat bawa snack sendiri-sendiri ya. Ya, silakan minum sendiri-sendiri, habis ini jajan sendiri-sendiri, yang disukai silakan dipilih ya. Kalau di sini snacknya hanya kerdus gini ya. Ya, kami beserta tim ini memberikan arahan pada saudara. Apa yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi pedoman bagi saudara. Sekali lagi kami sampaikan selamat. Setelah ini dipersilakan, besok kan baru dikirim SK yang asli ya ke kantor. Mungkin untuk daerah-daerah yang jauh mungkin juga agak lambat ya, karena menunggu pesawatnya ya. Ya mudah-mudahan surat ini nggak kena rapid test ya. Nanti kalau surat dikirim harus rapid test ya lama lagi kan gitu kan. Ya, mudah-mudahan surat bisa segera terkirim. Silahkan berkoordinasi. Nanti kalian akan mendapatkan SK itu melalui email masing-masing. Ya, saya kira itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Selamat sekali lagi menjalankan tugas. Mudah-mudahan kita bisa sebagai partner yang baik ya. Nanti kalian disumpah oleh kepala kantor, setelah jadi pejabat, jangan sampai menyumpahi teman-teman saya ya. Nanti kalau ada kendala layan, silakan koordinasikan ya. Ya jangan sampai nanti setelah disumpah sampean ngurus 2 kali, sekali aja agak terhambat karena sistemnya lagi down, nanti nyumpah ini. Jangan dong, kita koordinasikan dengan yang baik. Kalau ada sesuatu konsultasikan, jangan sampai kemana-mana, karena saya anggap kalian ya PPAT adalah bagian dari BPN, bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan yang ada di BPN dilimpahkan kepada membuat akte-akte itu. Mungkin dari sekian sudah ada yang menjabat sebagai notaris mungkin ya, atau baru pertama kali kan gitu kan. Ya, sekali lagi selamat. Kalau ada kurang lebihnya kami menyampaikan pembekalan kepada saudara-saudari sekalian, kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.